Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dan juga tahmid kita hadiahkan untuk diri kita masing-masing, khususnya umumnya untuk keluarga kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mendahului kita dalam keadaan iman dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan yang terakhir kemarin tentang sujud sahwi. Di antara penyebab kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi adalah karena kita itu merupakan satu hal yang dituntut di dalam sholat. Di dalam sholat itu disunnahkan bagi kita ketika mendengar ayat sajdah atau membaca ayat sajdah, disunnahkan bagi kita untuk melakukan sujud tilawah. Kesunahan sujud tilawah ini baik bagi orang yang membaca ayat sajdah itu sendiri atau orang yang sengaja mendengarkan itu ayat, atau orang yang tanpa sengaja mendengar ayat sajdah. Ada bedanya antara sami dan mustami. Kalau sami itu tidak sengaja mendengar, ya tidak sengaja, tujuannya memang mendengarkan, itu tidak ya, sama seperti di Al-Mukhtar ada bacaan qasidah, kita mendengarnya. Kita kan sengaja dengerin kajian di sini, tapi tidak sengaja mendengar yang di sana. Itu namanya sami. Namanya sami. Dalam bahasa Arab dibedakan. Dan ada mustami. Mustami itu sengaja mendengar. Sengaja mendengarkan. Itu namanya mustami. Nah, si pembaca atau sami atau mustami yang dia itu sampai ke ayat sajdah dalam Al-Quran itu ada 14 tempat, maka disunnahkan bagi mereka untuk melakukan sujud tilawah. Hukumnya sunnah. Nah, dalam sujud tilawah itu nanti ada syarat dan rukunnya. Ada syarat dan rukunnya.
suci, kalau umpama punya hadas kecil wudu dulu. Itu harus dalam keadaan suci dari hadas kecil, hadas besar dan juga najis. Kemudian kita wajib menutup aurat kita, harus ketutup aurat kita. Kemudian syaratnya lagi kita harus menghadap kiblat. Nah, wajib hukumnya menghadap kiblat, ini syaratnya. Sedangkan rukunnya ini syarat juga disyaratkan kepada sujud syukur dalam menurut kaul mu'tamad mazhab Syafi'iyah. Ketika kita mendapatkan nikmat yang tidak biasanya kita dapatkan, maka kita ada kesunahan sujud syukur. Maka syarat daripada sujud syukur sama seperti sujud tilawah, harus dalam keadaan suci, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat. Nah terus itu pemain bola bagaimana, punya wudu atau tidak, nanti insya Allah kita akan bahas ya. Sekarang kita sujud tilawah dulu. Sujud tilawah itu tadi syaratnya sudah, sekarang rukunnya. Sujud tilawah boleh dilakukan di dalam sholat dan boleh dilakukan di luar sholat. Kalau sujud syukur harus di luar sholat. Sujud syukur nggak boleh dilakukan di dalam sholat. Ada Kang Syafiq sholat, kemudian Fik, ente dapat hadiah mobil gitu. Langsung sujud syukur dalam sholat nggak boleh, sholatnya batal. Iya, sholatnya batal. Tapi kalau sujud tilawah di dalam sholat diperbolehkan. Ya, sujud tilawah di dalam sholat syarat rukunnya ada dua. Yang harus dilakukannya ada dua. Yang pertama adalah niat dalam hati, saya mau sujud tilawah. Ini menurut Imam Romli, menurut Imam Ibnu Hajar gak perlu adanya niat. Yang kedua adalah sujud. Rukunnya cuma dua di dalam sholat. Karena di dalam sholat itu sudah pasti, yaitu suci, menutup aurat itu sudah pasti. Nah kalau di luar sholat bagaimana? Di luar sholat itu rukun jumlahnya ada 6, harus terpenuhi. Ketika orang sujud tilawah, tiba-tiba dia itu langsung sujud begitu saja, sebagaimana yang selama ini kita lihat, ada orang baca Quran sampai ayat sejadah, tiba-tiba dia sujud begitu, langsung bangun, itu toh maka nggak sah tilawahnya. 6 rukun ini harus terpenuhi. Apa itu 6 rukun? Yang pertama harus ada niat. Niatnya apa? Niatnya aku niat sujud tilawah, itu niatnya, dan niat adanya di dalam hati. Dan yang kedua harus takbiratul ihram. Jadi wajib takbiratul ihram. Kalaupun kita duduk, boleh tidak sujud tilawah, dimulai dengan duduk boleh. Sebagaimana sholat sunnah, boleh kita berdiri, boleh kita duduk. Walaupun kita mampu berdiri, maka tetap diperbolehkan sambil duduk. Sambil duduk ngadep kiblat, takbir dulu, tapi Allahu Akbar, dalam hati aku niat sujud tilawah. Rukun yang kedua harus takbiratul ihram, niatnya tadi dibarengkan dengan takbiratul ihram. Dan rukun yang ketiga adalah sujud. Setelah takbiratul ihram tadi berdiri atau dia itu duduk, langsung sujud Allahu Akbar. Ya. Sujud dengan membaca bacaan hukumnya sunnah, tidak wajib. Bacaan sujud tilawah itu apa? Sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Panjang sekali, enggak hafal saya. Baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Enggak hafal juga, diam, yang penting sujud. Ya, karena bacaan itu hukumnya sunnah. Yang wajib sujudnya itu, yang wajib sujudnya. Rukun yang ketiga adalah sujud, dan kemudian rukun yang keempat adalah duduk atau bangun dari sujud. Mau langsung duduk atau langsung tiduran boleh. Yang penting bangun dari sujud, duduk atau
atau apa? Tiduran. Setelah duduk, yang kelima rukunnya salam. Harus ada salamnya juga. Dan salam yang wajib itu salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Ada salam dan rukun yang keenam harus tartib. Selama ini pernah tidak Bapak Ibu melihat ada orang sujud tilawah? Pernah? Apakah mereka takbiratul ihram dulu? Apakah setelah sujud salam? Enggak. Selama ini kita lihat mereka setelah membaca ayat sesudah itu langsung sujud. Nah, habis sujud baca Quran lagi gitu. Tidak ada salamnya, tidak ada takbiratul ihramnya. Dalam sujud tilawah itu hanya satu pendapat, ketika sujud tilawah harus memenuhi 6 rukun ini. Dimulai dengan takbiratul ihram, hatinya niat, kemudian sujud, setelah sujud duduk, kemudian salam. Harus ada. Di dalam kitab Takriratus Sajidah ditambahkan satu, apa itu? Tumak ninah ketika sujud. Tumak ninah itu diam sejenak sekadar subhanallah. Itu namanya tumak ninah. Nah itu rukun dalam sujud tilawah. Dalam sujud syukur sama, tetapi menurut pendapat yang mu'tamad, menurut pendapat yang paling kuat, sujud syukur itu sama seperti sujud tilawah, syarat dan rukunnya. Pendapat pertama, pendapat paling kuat, tapi ada qaul, ada pendapat yang lemah memperbolehkan di dalam sujud syukur itu tanpa wudu, tanpa nutup aurat. Ya, tanpa wudu, tanpa nutup aurat. Bahkan ketika sujud tanpa takbir, tanpa salam pun sah. Karena apa? Inti daripada sujud syukur adalah berterima kasih kepada Allah. Yang penting kita adalah berterima kasih, kemudian mengagungkan Allah. Ya, makanya pemain bola itu kalau kelihatan lututnya nggak nutup aurat, sah menurut pendapat yang lemah. Tapi kalau kita ikuti pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, itu tidak sah sujud syukurnya. Nah, sujud syukur penyebabnya ada berapa? Ada 4. Kita disunnahkan sujud syukur ketika ada 4 penyebab. Yang pertama disebabkan putusun nikmat. Kita mendapatkan nikmat yang mana ini nikmat jarang-jarang kita dapatkan. Kalau nikmat yang terus-menerus kita dapatkan apa? Nikmat hidup. Kita punya napas setiap hari, kita kalau putus napas kita dikasih oksigen berapa juta habis kita, ya kan? Ini nikmat yang sangat besar. Tapi kenapa tidak disunnahkan sujud syukur? Dikarenakan ini nikmat terus-menerus kita dapatkan. Jadi yang disunnahkan sujud syukur adalah ketika mendapatkan nikmat yang jarang-jarang kita dapatkan. Walaupun itu nikmat sudah terprediksi, ya, kita lomba dan kita yang paling bisa, kita yang paling pintar, yang lainnya nggak pada bisa semua, pemula semua, kita udah profesional, pasti saya juara, gitu. Benar juara, dapat hadiah motor, itu nikmat, maka tetap disunnahkan sujud syukur. Satu, karena mendapatkan nikmat yang jarang-jarang ditemui, didapatkan. Dan yang kedua, intifa'un niqmah. Kita selamat dari bencana, kita selamat dari bahaya. Ini kita disunnahkan untuk sujud syukur. Umpama jatuh dari motor, tabrakan, selamat, gitu. Tidak luka apa-apa, selamat. Nyawa kita melayang, kita sunnah sujud apa? Selamat daripada bahaya. Ada gempa bumi yang lain pada mati, kita selamat sendiri. Sujud syukur.
sujud syukur. Karena apa? Saya masih diberikan keselamatan. Yang kedua, intifaun nikmah, selamat daripada bahaya. Dan yang ketiga, ketika kita melihat mubtalah, orang yang sedang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kita jalan-jalan kemudian melihat ada orang kaki cuma satu. Ini sedang dipuji oleh Allah, maka kita disunnahkan untuk sujud syukur, tapi jangan di hadapan dia. Ya, sujud syukurnya ngumpet. Ya, ngumpet. Atau kita melihat ada orang nggak bisa jalan, lumpuh dan lain sebagainya, sedang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita disunnahkan untuk sujud syukur. Yang ketiga dan yang keempat, ketika kita melihat orang yang bermaksiat kepada Allah. Kita sedang jalan-jalan, melihat ada orang berduaan pacaran, maka sunnah bagi kita untuk sujud syukur. Karena berpacaran kan maksiat, ya kan? Zina mereka. Maka kita disunnahkan sujud syukur, syukran lillah, berterima kasih kepada Allah karena saya masih dijaga oleh Allah, tidak bermaksiat. Dan disunnahkan bagi kita untuk sujud syukurnya di hadapan orang yang bermaksiat. Hukumnya sunnah kalau berani. Kalau tidak berani, memang sunnahnya seperti itu. Ya, melihat orang yang bermaksiat, kita disunnahkan untuk sujud syukur. Atau ada orang yang bermabuk-mabukan, minum-minuman, maka kita sunnah untuk sujud syukur. Karena apa? Alhamdulillah saya masih dijaga oleh Allah, tidak mabuk-mabukan. Ya, jadi 4 sebab ini kita disunahkan untuk sujud syukur. Dalam sujud tilawah tadi hukumnya sunnah. Kalau kita tidak mau sujud tilawah, umpamanya sedang berhadas, terus kalau mau duduk males karena dingin umpamanya, maka supaya kita mendapatkan pahala sebagaimana orang yang sujud tilawah, maka kita bisa membaca Baqiyatus Shalihat. Membaca Baqiyatus Shalihat itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sebanyak 4 kali. Pernah melakukan? Ketika sampai ayat sejadah kita enggak sujud tilawah, kita baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini namanya Baqiyatus Shalihat. Pernah melakukan ini tidak? Belum pernah. Sampai mana tadi? Bacaan yang disengaja, berarti umpama ada guru beliau, dia itu hafal 1 ayat Al-Quran dan di situ pas ayat sejadah guru beliau membacanya, maka kita tidak ada kesunahan untuk sujud tilawah. Kenapa? Karena guru beliau baca itu tidak karena unsur kesengajaan. Ya kan? Dan bisanya kayak gitu, maka dibacanya ya kayak gitu. Atau orang mabuk, terus dia itu baca apa? Ayat Al-Quran. Ada gak? Pernah dengar? Belum pernah. Orang gila tapi baca ayat Al-Quran. Pernah dengar? Pernah saya pernah mendengar orang gila baca ayat Al-Quran yang dibacanya ayat sejadah, maka kita tidak ada kesunahan untuk sujud tilawah. Karena orang gila tidak memiliki unsur kesengajaan. Jadi tujuannya apa? Al-Quran bacaan tadi itu harus disengaja. Dan syarat yang ketiga supaya kita berkesunahan sujud tilawah adalah antarunal qiraah bi jami'i ayatis sajdah. Yang dibaca adalah ayat sajdah secara sempurna. 1 ayat sajdah sempurna, tidak penggalan ayat. Ya, harus 1 ayat sempurna. Kalau hanya penggalan ayat sajdah saja yang dibacanya, maka tidak ada kesunahan
untuk sujud tilawah. Wa antakuna fi ghairi sholati janazah, dan ayat sajadah itu dibaca tidak ketika sholat jenazah. Kalau ayat sajadahnya dibaca ketika sholat jenazah, maka tidak ada kesunahan bagi kita untuk melakukan sujud tilawah. Dan syarat yang keenam, an la yatulal fasl bainal qiraah was sujudi urfan. Antara selesai baca ayat sajadah dan antara sujud tilawahnya tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama, maka tidak ada kesunahan untuk melakukan sujud tilawah. Contohnya apa? Contohnya ketika kita sholat sebagai makmum, ya, sebagai makmum kita mendengar baru dapat 1 rakaat sholat isya, kita mendengar di sebelah kita ada orang yang baca ayat sajadah. Imamnya tidak sujud tilawah, makmumnya pengen sujud tilawah. Bisa nggak makmum sendiri sujud tilawah, imamnya nggak sujud? Nggak boleh. Kecuali nanti kalau imamnya sujud, makmum barulah wajib sujud, gitu kan? Waduh, gimana saya mau sujud tilawah tapi imam nggak sujud tilawah? Udahlah nanti setelah salam katanya. Setelah imamnya salam, makmum salam, terus boleh nggak dia sujud tilawah? Boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena waktu jedanya tadi terlalu lama. Kan masih dapat rakaat pertama. Dia sudah mendengar ayat sajadah dari orang bacaan teman sebelahnya. Ya, jadi jedanya antara ayat sajadah dengan akan melaksanakan sujud terlalu lama. Maka tidak ada kesunahan bagi orang tersebut untuk melakukan sujud tilawah. Nah, dan ada syarat berikutnya. Ini khusus bagi orang yang sholat. Syaratnya Allah yakuna makmuman. Dia itu disunahkan sujud tilawah ketika di dalam sholat, ketika orang tersebut makmum. Jadi imamnya tidak sujud tilawah, makmumnya hendak sujud tilawah, ini agak boleh. Ya, tidak diperbolehkan karena statusnya sebagai makmum, sedangkan imamnya tidak sujud tilawah. Dan syarat yang kedua, Allah yaqsida sujuda faqat bi qiraatil ayat. Di dalam sholat dia itu sudah direncanakan. Nanti kalau saya sholat, saya akan membaca ayat sajadah. Apa tujuannya? Supaya saya sujud tilawah di dalam sholat. Nah, ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan kalau disengaja dari awal. Kecuali kalau memang itu ayat sajadah disunnahkan, memang sudah menjadi satu kesunahan. Contohnya apa? Ketika sholat subuh di hari Jumat, disunnahkan kita di rakaat pertama untuk membaca ayat sajadah Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajdah. Kan sunnah itu, ya kan? Maka di sana nggak apa-apa. Tapi kalau di selain sholat subuh umpamanya sengaja membaca surat Al-Alaq supaya bisa sujud tilawah di sana di dalam sholat, itu tidak diperbolehkan. Ini khusus di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, saya pengen sujud tilawah, baca ayat sajadah, boleh tidak? Boleh. Di luar sholat, Kalau di dalam sholat maka tidak diperbolehkan. Nah, dari syarat-syarat ini tadi, sekarang kalau kita mendengar ayat sajadah, bacaan ayat sajadah itu dibaca, tapi yang bacanya itu kaset MP3, sunnah nggak kita sujud tilawah? Tidak. Kenapa tidak? Langsung Karena tidak langsung. Benar. Karena tidak langsung. Kan tadi antara bacaan ayat sajadah dengan sujudnya itu tidak terlalu lama. Dan tidak ada unsur kesengajaan. MP3 itu memang MP3-nya sengaja baca? Enggak. MP3-nya enggak sengaja baca, MP3-nya
Jadi kan nggak sengaja tadi itu hanya sekadar alat gitu. Ya. Sama seperti burung beo. Pas kita siulin, kemudian yaitu baca ayat sesudah yang dihafalnya. Gitu. Nah, jadi ketika MP3 atau kaset kita mendengar ayat sesudah dari sana, tidak ada kesunahan bagi kita untuk sujud tilawah. Beda halnya kalau live langsung, ya langsung. Jadi kita ada live YouTube, terus yang di sananya baca ayat sesudah, maka kita mendengarkan live tersebut, kita langsung disunnahkan untuk sujud tilawah. Nah, wa yasjudu musallin li qiraatihi, orang yang sholat kemudian membaca ayat sajdah, dia pun akan disunnahkan untuk sujud tilawah. Illa makmuman, kecuali makmum, fayasjudu huwa li sajdati imamih. Sujud tilawah itu hukumnya wajib hanya bagi makmum yang imamnya melakukan sujud tilawah. Ketika imam kita sujud tilawah, maka kita sebagai makmum wajib mengikuti imam kita. Ya, hukumnya wajib, sama seperti sujud sahwi. Sujud sahwi, imamnya sujud sahwi, maka makmum pun diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Karena apa? Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Kita jadikan imam itu tujuannya apa? Untuk diikuti. Ketika imamnya sujud, maka kita pun harus ikut sujud. Fa in sajada imamu wa takhallafa huwa anhu aw sajada huwa dunahu batalat salatuh. Ketika imamnya sujud tilawah tetapi makmumnya tidak mau mengikuti, atau makmumnya sujud tilawah sendirian, imamnya tidak sujud tilawah, maka sholatnya makmum langsung otomatis batal. Nah sekarang kalau makmumnya tidak tahu bagaimana, imamnya sujud tilawah tetapi makmumnya tidak tahu ini imam belum rukuk kok tiba-tiba langsung sujud gitu, ya kan? Yang namanya nggak tahu. Habis berdiri baca ayat langsung rukuk, si makmumnya bingung, ini makmum gimana sih? Harusnya rukuk dulu dong, gitu. Berdiri masih nunggu gitu. Dia tuh tidak tahu. Nah, dia nggak tahu. Taunya imamnya salah, ya, lupa tidak rukuk. Lah terus bagaimana? Kalau ternyata imamnya masih dalam keadaan sujud dan makmumnya masih berdiri, kemudian dikasih tahu sama orang lain, loh itu imam ini sujud tilawah gitu, maka si makmum setelah tahu langsung nyusul imamnya, ya. Atau si makmum sama sekali nggak tahu sampai imamnya berdiri lagi dari sujud tilawah. Setelah berdiri langsung rukuk, si makmum mengikuti rukuk, maka makmum yang semacam ini dia tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Jadi paling enak orang yang tidak tahu, sholatnya tidak batal. Kalau orang yang tahu hukum, terus kemudian dia tidak melakukan hukum tersebut, maka sholatnya akan batal. Nah, wa yusannu lil imam fi sirriyati ta'khiru sujudi ila faraghi. Ketika sholatnya imam itu sholat yang jahriyah, sholat yang dikeraskan, maka disunnahkan sujud tilawahnya seketika itu. Setelah membaca ayat sajdah langsung sujud tilawah. Tapi kalau imamnya baca ayat sajdah di dalam sholat yang sirriyah, sholat yang sirriyah itu sholat yang dilirihkan suaranya seperti zuhur dan asar. Ada enggak kesunahan sujud tilawah? Ada. Tetapi kesunahannya yaitu ketika sudah beres sholat. Ya, ketika sudah beres apa? Beres sholat, barulah nanti sujud tilawah. Supaya tidak membuat bingung para makmum.
kan makmumnya nggak tahu, nggak mendengar ayat sajadah yang dibaca oleh imam. Nah, walau hawali sujudi falama balagha hatta ruku'i sarafahu lam yakfihi anhu. Dan diharuskan, disyaratkan ketika orang sujud tilawah itu harus ada maksud dan tujuan. Jadi tadilah niat itu tadi, ketika dia itu turun harus niatnya untuk sujud tilawah. Nah kalau dia itu sudah niat untuk sujud tilawah sampai ke batasan rukuk, dia gak jadi sujud tilawahnya. Saya gak jadi tilawah, langsung aja lah saya rukuk gitu. Sah tidak rukuknya? Maka kata para ulama apa? Tidak sah rukuknya. Kenapa? Karena orang yang hendak melakukan rukun sholat harus ada unsur kesengajaan. Sedangkan dia itu tadi turun dari berdiri, itu tujuannya untuk sujud tilawah, bukan tujuan untuk rukuk. Ternyata gak jadi sujud tilawah, malah dijadikan rukuk. Maka rukuknya itu tadi tidak sah. Maka wajib untuk kembali berdiri tegak, kemudian turun niat tujuannya untuk rukuk. Nah, sama seperti orang yang dia itu sujud. Ketika sujud, kemudian si jidatnya itu disengat kalajengking. Umpamanya sengat kalajengking kaget, kemudian dia berdiri, gitu ya. Berdiri duduk, bangun daripada sujudnya. Sekalian saya duduk di antara dua sujud. Maka duduk di antara dua sujudnya tadi tidak sah. Kenapa? Dikarenakan dia berdiri dari sujudnya tidak ada niatan untuk bangun dari sujud. Karena dia itu tadi kaget, akhirnya dia itu bangun. Nah, maka tidak sah itu apa? Duduk di antara dua sujudnya. Nah, di dalam sujud tilawah tadi sudah saya sampaikan, disunnahkan orang itu untuk membaca sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini hukumnya sunnah. Nah, dah beres sujud tilawah, sekarang ada faidah. Faidah ini sangat penting sekali karena sampai sekarang saya masih aja melihat orang-orang yang dia itu udah beres sholatnya, kemudian baca wirid, beres wirid, sujud. Pernah lihat? Beres wirid apa langsung sujud, mau meninggalkan sholat, meninggalkan masjid atau tempat sholatnya. Nah, dia itu sujud. Maka di sini dikasih tanbih atau peringatan. Tahrumu hukumnya haram apa al-qiraatu, membaca Al-Quran disujudi dengan tujuan untuk sujud fakot saja. Ketika kita membaca ayat Al-Quran, kemudian Al-Quran yang mengandung ayat sajadah, tujuan kita supaya bisa sujud di dalam sholat, itu haram, nggak boleh. Ya, tadi sudah disampaikan, hukumnya haram, tidak diperbolehkan kecuali kalau kita pengen sujud, kemudian kita membaca ayat sajadah, tetapi sujudnya di luar sholat, bukan di dalam sholat. Nah, kemudian wala yahillu taqarrubu ilallah, ini masih banyak. Wala yahillu, dan tidak halal apa taqarrubu, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala bisa judatin dengan cara sujud bila sababin, tanpa sebab. Walau ba'da sholati, walaupun sujudnya itu dilakukan setelah sholat. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan sujud, beres salam sholat, kemudian wirid, beres wirid, Bapak Ibu wirid, terus baca doa. Beres baca doa, pengen ninggalin masjid atau ninggalin tempat sholat,
Bapak Ibu sujud terlebih dahulu? Pernah? Enggak pernah ngelakuin? Pernah lihat? Pernah lihat? Kira-kira mereka itu sujudnya sujud apa? Nggak tahu. Syukur. Sujud syukur. Syukur karena Sudah Mau pamit melaksanakan sholat. Pamit dulu sholat. sujud syukur karena umpama sujud syukur gara-gara alhamdulillah saya dikasih nikmat berupa sholat berjamaah umpama. Sholat berjamaah itu nikmat yang sering terjadi atau tidak Pak? Sering, maka tidak ada kesunahan sujud syukur kecuali kalau itu orang Gak pernah sholat. bangun, nggak pernah sholat umpamanya, nggak pernah sholat sama sekali, terus akhirnya dapat nikmat hidayah bisa sholat. Nah, mungkin sujud syukur itu saja bisa, tapi kalau setiap hari sholat, setiap hari berjamaah, kalau sujud syukur maka tidak ada kesunahan. Sia-sia, nggak ada kesunahan. Bahkan kalau di sini dihukumi haram, tidak diperbolehkan. Jadi sujud yang diperbolehkan itu hanya ada 4 saja. Yang pertama sujud di dalam sholat, yang kedua sujud tilawah, kemudian sujud syukur dan sujud sahwi. Hanya 4 ini. Sedangkan orang yang setelah sholat, kemudian dia itu zikir, kemudian baca doa, setelah baca doa dia itu sujud. Sujudnya sekali ya, sujud itu agak lama, langsung duduk berdiri kabur. Maka ini ditambah, diperingatkan la yahillu taqarrub ila Allah. Saya pernah tanya, ente sujud apa saya gitu. Jawabnya apa? Saya itu pengen deket sama Allah dengan cara sujud katanya. Oh pas berarti. La yahillu taqarrub, enggak boleh kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sujud yang bila sababin tanpa adanya sebab selain daripada 4 yang telah disebutkan tadi. Walau ba'da salat, walaupun sujudnya itu dilakukan setelah salat, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jadi paham? Nah, nanti kalau umpama ada orang yang